modul 3.1 demonstrasi kontekstual, di mana modul itu bertemakan tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya saya mau meminta waktunya, boleh Ibu? Silahkan Bapak. Untuk bertanya lebih jauh tentang itu ya, tentang bagaimana pengambilan keputusan. Nah, yang pertama Bu Khadijah ya, ada tidak masalah yang pernah dihadapi Ibu dalam menyelesaikan suatu masalah di sekolah ini? Iya, pasti ada Bapak. Yang namanya sekolah, karena kita termasuk masyarakat ya, masyarakat besar, pasti ada masalah, dan sampai ditangani ke saya juga itu Pak sudah pernah ada. Oh, berarti yang namanya masalah itu sudah pasti ada Bu ya? Iya. Nah, boleh lanjut Bu ya? Boleh. Nah, dalam menentukan kasus itu adalah ada dua Bu ya, ada dilema etika dan ada bujukan moral. Nah, itu dua kasus itu. Pertanyaan saya Bu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Iya. Kalau kasus itu tidak termasuk dalam ranah hukum, berarti itu kan kasusnya dilema etika. Tetapi kalau misalkan masalahnya itu sudah masuk ke ranah hukum, berarti itu kan bujukan moral gitu Pak. Oh iya. Nah, langkah atau prosedur apa yang sudah Ibu lakukan? Yang saya ambil ketika saya sekarang ini menjabat sebagai seorang pimpinan, pertama saya mengkomunikasikan dulu kepada yang bersangkutan gitu Pak, tentang masalah yang terjadinya. Kemudian yang kedua, kita juga bermusyawarah dengan wakasek kita. Kemudian setelah kita bermusyawarah, kita merefleksikan gitu hasil dari permasalahan ini. Dan terakhir, kita juga harus berempati terhadap masalahnya supaya masalah ini cepat diselesaikan. Ini hal-hal efektif apa saja yang dilakukan Ibu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya yang efektif itu yang sering kita alami itu komunikasi ya Pak ya, dengan orang-orang yang berkepentingan ya, karena dengan komunikasi kita bisa tahu asal mula permasalahannya dan juga cara menyelesaikannya. Nah, yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu apa Bu? Ketidakketerbukaan Pak. Jadi antara pihak kita sekolah dan juga pihak rumah itu tidak ada keterbukaan, sehingga masalahnya ya benar-benar timbul terjadi. Sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Kalau jadwal kita nggak ada ya Pak ya, tapi kalau prosedur pasti ada. Ya. Nah, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, mempermudah saya ketika mengambil keputusan itu berkonsultasi Pak dengan wakasek saya terutama dan teman-teman kepegawaian lainnya. Terakhir Bu ya, dari sekian banyak pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan, pembelajaran apa yang sudah Ibu dapat? Pembelajaran yang saya dapatkan dari berbagai permasalahan yang terjadi itu komunikasi pertama ya Pak ya. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan beberapa pihak yang ada di sekolah, kemudian juga kita berempati dengan guru-guru kita terutama dan juga anak-anak kita, karena dengan empati ini bisa mewujudkan pendidikan yang baik dan anak-anak kita juga senang dengan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama Bapak. Alhamdulillah jawabannya luar biasa Bu. Dan kita harapan kedepannya kita sebagai pemimpin atau Ibu ya dalam pengambilan keputusan itu sesuai dengan prosedur yang ada. Amin, amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Khadijah ya. Saya izin pamit. Iya, terima kasih.
masalah di sekolah ada aja, apakah itu masalah dari guru, masalah dari siswa, ataupun masalah dari sarana prasarana. Saya lihat dulu dari jenis kasusnya. Jika kasusnya berhubungan dengan ranah hukum, berarti ini tujukan moral. Akan tetapi jika kasusnya tidak berhubungan dengan ranah hukum, berarti ini dilema etika. Saya akan mempelajari masalah intinya atau mengkonfirmasi masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian saya akan mengundang para Wakasek untuk diajak berdiskusi, dan selanjutnya kita mengambil keputusan yang terbaik. Jadi masalah-masalah tersebut yang berkaitan dengan personal umpamanya, atau guru atau siswa, saya akan menerapkan beberapa langkah, antara lain yang pertama, saya akan mengkonfirmasi mereka-mereka yang bersangkutan punya masalah. Yang kedua, mungkin juga berdiskusi dengan para Wakasek untuk mendapatkan masukan-masukan. Ya, semuanya itu akan efektif jika dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Baiklah, tantangannya antara lain jika tidak ada keterbukaan dari salah satu pihak dan juga tidak ada yang mau mengalah. Kasus itu biasanya sifatnya temporer, sehingga tidak ada jadwal-jadwal khusus yang dipastikan. Namun, cara penyelesaian kasus kita mempunyai prosedur, dan intinya tiap kasus diselesaikan dengan cara win-win solution. Sama-sama menang, tidak ada yang dirugikan. Ya, tentunya ini tetap harus dipelajari dari kasusnya. Untuk kasus dilema etika ini, kalau memang itu harus dilakukan oleh seorang guru, maka sekolah tentunya akan memberikan kebijakan. Gitu. Kasus-kasus di dilema etika ini bisa muncul di lingkungan apa saja, baik lingkungan dunia industri maupun lebih-lebih di lingkungan pendidikan. Setiap munculnya kasus dilema etika ini harus diselesaikan dengan baik dan tidak merusak hubungan harmonisasi di lingkungan kerja. Gitu.